Halo, semangat pagi semuanya. Bersama dengan saya kembali Jimika Santosa. Hari ini di video kali ini saya akan bahas bagaimana mengatasi kecemasan, bagaimana mengatasi gangguan kecemasan ketika teman-teman mendengar kabar buruk, mendengar orang meninggal, kemudian mendengar misalnya suara burung, ketika mendengar suara ambulans, kemudian mendengar sesuatu yang menakutkan lainnya. Bagi teman-teman itu dianggap menakutkan. Nah, yang itu semuanya seringkali membuat teman-teman jadi jantungnya berdegup dengan kencang, kemudian nafas nggak enak, sesak seperti itu, lemes, pusing, keringetan, gemetar, wah dan banyak hal lainnya. Nah, saya akan bahas tentang bagaimana solusi untuk mengatasi hal itu. Bagi teman-teman yang masih mengalami hal ini, silahkan tonton video sampai habis. Dan seperti biasa, silahkan subscribe ya. Dan teman-teman bisa merubahnya kapanpun ketika teman-teman mau merubahnya. Yang penting subscribe dulu ya. Teman-teman, saya temui masih banyak orang-orang yang bermasalah dengan hal ini. Mereka seringkali bertanya ke saya lewat direct message DM ke Instagram saya, atau kemudian via komentar di YouTube, atau juga melalui mereka yang kemudian tanya tentang masalah ini ke saya. Seperti itu cukup banyak sehingga saya merasa bahwa ini perlu saya bahas kembali. Sebenarnya saya sudah pernah bahas masalah ini. Waktu itu saya bahas tentang bagaimana mengatasi kecemasan ketika mendengar ada orang meninggal. Ya, itu pernah saya bahas di sini. Di sini saya akan bahas lebih dalam lagi, dalam artian lebih luas lagi, karena saya akan nggak cuma membahas tentang gimana caranya mengatasi kabar buruk seperti itu, tapi juga yang dengan suara burung seperti itu. Kan banyak teman-teman yang selama ini setiap kali ada suara burung kemudian dikaitkan dengan tanda-tanda kematian. Wah, bentar lagi nih saya akan mati karena saya pernah baca di Google, saya pernah lihat mitos, saya pernah dengar mitos, saya pernah dengar dari kakek saya, tetangga saya, atau siapapun kerabat saya yang mengatakan kalau saya dengar suara burung tertentu seperti itu, maka itu tanda bahwa saya akan mati. Nah, dasarnya orang anxiety, orang kecemasan, bahwa dia adalah takut mati, maka ketika ada data seperti itu membuat dia semakin takut. Ya kan? Walaupun teman-teman yang mengalami ini ketika mendengar suara burung, secara logika teman-teman juga tahu bahwa ya itu sebenarnya nggak perlu dipercaya juga sih, ngapain sih, ya kan? Nah, hal ini juga berlaku bagi teman-teman yang sering kali mengalami misalnya adalah mendengar suara ambulans. Nah, seperti itu juga muncul. Kemudian juga teman-teman yang sering mengalami mimpi buruk. Teman-teman sering mengalami mimpi buruk, mimpi ketemu dengan saudara yang telah meninggal, kakeknya telah meninggal, dan sebagainya. Kemudian akhirnya berasumsi bahwa aduh saya akan sebentar lagi akan mati. Atau kemudian mimpi buruk yang lainnya. Nah, itu kemudian mempengaruhi teman-teman dari bangun pagi sampai keseharian, membuat teman-teman jadi nggak nyaman, hatinya dak-dikduk, jantung berdebar kencang, kemudian asam lambung naik semakin kencang, semakin merasakan panas di dada, perut panas, semakin merasakan nggak nyaman, wah perut begah dan banyak hal lainnya. Bahkan kalau teman-teman nggak bisa mengatasi hal ini, bagi teman-teman yang masalahnya adalah mimpi buruk dan sebagainya, biasanya kebawa terus kan. Teman-teman yang takut mimpi buruk akhirnya malah takut kalau nanti kalau tidur mimpi buruk lagi gitu kan. Akhirnya malah jadi takut menjamkan mata, takut nanti kalau saya tidur nanti malah mimpi buruk lagi seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman ketika teman-teman mimpi buruk pun juga itu kan karena teman-teman juga sudah punya masalah ketegangan ya. Ketegangan-ketegangan terjadi sehingga kemudian akhirnya itu menjadi mimpi buruk sebenarnya. Sama sebenarnya poinnya yaitu teman-teman bahwa kalaupun apapun yang teman-teman alami seperti itu, entah mimpi buruk, entah suara burung, entah mendengar kabar orang meninggal, intinya adalah jangan percaya dengan mitos dulu. Ya, itu langkah pertama teman-teman. Jangan percaya dengan yang namanya mitos. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah sekarang pertanyaan saya adalah apakah itu penting bagi teman-teman untuk percaya pada hal itu? Gitu loh. Kalau kita merasa itu nggak penting, terus kenapa kita terus berikan perhatian pada hal itu? Oke. Nah, ini memang perlu diingatkan terus sebenarnya. Karena sebenarnya ya itu nggak ada kaitannya gitu loh. Kalau kita misalnya kembali bahas tentang burung.
Ya sebenarnya kalau secara logika sih ya nggak adil juga sih burung itu disalahkan gitu kan. Ya padahal dia nggak punya masalah sama kita, tapi kita salahkan gitu. Dia dosanya apa, jadi buat kita ditakut gitu kan. Jadi itu nggak perlu lah, itu mitos saja yang perlu teman-teman hilangkan. Gitu ya. Kemudian yang lain caranya adalah lakukanlah pengalihan. Lakukan pengalihan ini adalah suatu cara yang sudah umum pada dasarnya sebenarnya. Karena kalau kita selalu mikir ke sana ya kita akan fokus ke situ. Jadi kita mulai alihkan. Alihkannya kemana teman-teman? Alihkannya kemana? Alihkannya bisa dengan cara telepon teman, telepon pasangan, telepon pacar, telepon siapapun ya. Untuk teman-teman bisa membicarakan yang lain, bukan itu. Sehingga ketika pikiran teman-teman akhirnya terfokus, kealihkan ke sana, teman-teman nggak mikir itu lagi. Itu caranya. Dan pastikan adalah ketika Anda ngomong atau telepon ke teman, Anda curhatnya itu adalah pada orang yang tepat. Karena kalau bukan pada orang yang tepat yang nggak tahu masalahnya, tambah Anda dimarahin. Marahin, kamu itu ngapain sih kayak gitu, nggak usah lah gini-gini dan sebagainya. Tambah kita dianggapnya kurang iman dan sebagainya gitu kan. Ya pastikan teman-teman curhat pada tempat yang tepat gitu ya. Kemudian yang lain teman-teman adalah kalau teman-teman lagi takut, segera lakukan gerakan, mau jalan cepat, pokoknya jalan, pokoknya aktivitas. Jangan diem terus, jangan mager. Kalau mager tambah cemas. Oke, kebanyakan teman-teman karena sudah merasakan tubuhnya nggak enak semuanya, dari mulai ujung kepala sampai ujung ke kaki, ya kan? Kemudian perut begah, kemudian rasanya dada sesek, kemudian kesemutan, gemetar, pusing, dan macam-macam lah pokoknya. Itu kan jadi membuat kita jadinya merasa semakin terpuruk, kemudian kita semakin, oh kenapa ya Tuhan seperti ini, ya Allah kenapa seperti ini, seperti itu. Pikiran ini kenapa nggak bisa langsung lepas ya, aduh, kan semakin meratapi, ya kan? Semakin meratapi, kemudian akhirnya teman-teman cenderung nggak gerak. Nah sekali lagi ini jangan dilakukan. Silahkan gerak teman-teman. Coba deh praktek gerak. Tapi rasanya itu begah banget. Rasanya itu nggak enak banget. Mau gerak aja susah. Iya memang nggak enak. Ya, saya akui memang nggak enak. Ya, tapi lakukanlah kalau teman-teman mau lebih nggak terlalu terpengaruh lagi dengan semua itu gitu loh. Lakukan itu gitu. Ya. Ini sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah gunakan buku Bapai Cemas. Gunakan buku Goodbye Anxiety. Ya, itu buku yang sangat baik. Karena sudah membantu banyak orang untuk bisa pulih dari kecemasan, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah punya buku Bapai Cemas, kemudian belum punya buku Goodbye Anxiety, ya dilengkapi aja. Karena sebenarnya buku Goodbye Anxiety itu lanjutan dari buku Bapai Cemas, dibahas lebih detail lagi tentang kecemasan, tentang asam lambung ya. Nah, itu beberapa solusinya teman-teman. Nah, kemudian cara yang lain adalah dengan cara mengucapkan kalimat seperti ini. Walaupun ada suara burung, tapi saya Pak. Ya. Atau walaupun mimpi buruk, tapi saya tetap sehat. Saya tetap aman-aman saja. Seperti itu. Walaupun ada suara ambulans, walaupun rasa di tubuh tidak nyaman, jantung berdebar, pusing, begah, dan lain-lain, tapi saya tetap kuat. Oke, seperti itu. Itu membantu teman-teman untuk bisa lebih tenang. Kemudian kalau mau lebih firm atau mau lebih kuat lagi, setelah mengatakan walaupun bla bla bla, tapi kasih bukti. Buktinya adalah, misalnya ini contoh ya, walaupun saya mendengar suara burung dan membuat saya takut mati, tapi buktinya saya baik-baik saja kok. Tapi saya sampai sekarang masih sehat. Buktinya saya masih bernafas sampai hari ini. Buktinya saya masih bisa rawat anak. Buktinya saya masih bisa melihat. Buktinya saya masih apa lagi.
Nah, carilah bukti sebanyak-banyaknya. Ya, itu silakan. Contoh, misalnya mendengar orang meninggal. Walaupun saya mendengar orang meninggal, membuat saya jadi nggak nyaman, saya jadi pikiran, saya takut akan seperti dia, tapi saya bukan dia. Buktinya saya masih single, dia apa? Buktinya saya masih single, dia udah nikah. Buktinya dia punya anak 2, saya punya anak 3 misalnya. Buktinya nama saya adalah A, nama dia K misalnya. Kemudian Anda cari lagi bukti-bukti yang lain, lebih detail lagi. Nah, itu akan bantu. Lebih baik kalau teman-teman tulis sebenarnya. Kalau mau dibuat secara ngomong ya monggo, silakan aja, nggak ada masalah. Itu teman-teman, dan saya percaya juga bahwa ini butuh latihan, jadi bukan sekali jadi seperti itu. Ini proses. Dalam proses silahkan tetap semangat, dalam proses tetap kuat, karena suatu waktu ketika teman-teman sudah melewati ini, teman-teman akan tersenyum, ketawa ketika melihat masa lalu teman-teman. Sudah terbukti dari sekian banyak alumni, dari sekian banyak wisudawan Bye-Bye Cemas, Goodbye Anxiety. Ya. Bagi teman-teman yang juga punya Instagram, silahkan ikuti Instagram saya juga. Saya akan juga sering membahas tentang masalah cemas dan lain-lain di Instagram saya. Semoga bisa membantu teman-teman jauh lebih baik lagi. Demikian ya, salam Bye-Bye Cemas.